Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, dengan saya Ulin Niha. Yang saya hormati, Bapak Andi Prasetyo selaku fasilitator dan Ibu Ike Yulistia selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Coba kita lihat bersama di LMS tentang demonstrasi kontekstual. Pada modul 2.2. Kali ini saya tidak mengunggah video yang seperti biasanya ya. Kita cukup mengunggah RPP saja. Bisa dilihat di tujuan pembelajaran. Calon guru penggerak dapat mendemonstrasikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran kompetensi sosial dan emosional dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut juga dengan RPP. Nah, kalau kita lihat instruksinya, kita membuat rencana implementasi pembelajaran sosial dan emosional bagi murid di kelas. Langkah-langkahnya di sini dapat kita lihat. Pertama, tentukan minimal 2 kompetensi sosial dan emosional atau KSE yang akan Anda implementasikan. Berikan alasan pemilihan KSE tersebut. Kedua, pilihlah satu RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPL, rancangan pelaksanaan layanan yang sudah ada dan pilihlah 2 KSE untuk diimplementasikan dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga, Anda dapat mengacu pada RPP yang dijelaskan dalam bagian D.1 dan D.2 dalam implementasi pembelajaran sosial dan emosional pada tahap eksplorasi konsep. Yang keempat, sesuaikan penyampaian dan instruksi pembelajaran dengan konteks kelas Anda. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu unggah RPP atau RPL tersebut pada tautan yang diberikan. Di sini juga dijelaskan rubrik demonstrasi kontekstual modul 2.2. Ya, ada kriterianya dan ratingnya. Nah, di sini saya sudah membuat KSE atau kompetensi sosial dan emosional yang akan diimplementasikan pada RPP terintegrasi pembelajaran sosial emosional. Lanjut pada RPP-nya yang sudah saya integrasikan dengan KSE yang sudah saya pilih. Untuk RPP pada kali ini itu sama dengan RPP yang dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kita bahas KSE yang sudah saya pilih beserta alasannya. Tabelnya saya buat sendiri. KSE saya akan implementasikan pada RPP terintegrasi pembelajaran sosial emosional. Ada pada RPP saya 5 kompetensi, yaitu yang pertama, coba kita lihat di sini, KSE kesadaran diri. Kesadaran diri membantu murid menyadari diri sendiri, memungkinkan murid menetapkan tujuan yang realistis dan termotivasi untuk mencapainya. Yang kedua, manajemen diri. Untuk KSE manajemen diri ini tujuannya membantu siswa mengelola emosi dan perilaku penting untuk konsentrasi dan prestasi akademik serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Murid yang memiliki keterampilan manajemen diri lebih tahan terhadap stres dan tantangan yang sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang. Yang ketiga, kesadaran sosial. Alasannya, kesadaran sosial mendorong penghargaan terhadap perbedaan dan keberagaman yang penting dalam masyarakat multikultural. Murid yang sadar secara sosial lebih mampu bekerja sama dalam tim, yang merupakan keterampilan penting dalam kehidupan profesional dan pribadi. Yang keempat, keterampilan berelasi.
Keterampilan berelasi alasannya melibatkan kemampuan berkomunikasi dengan jelas dan efektif yang penting dalam segala aspek kehidupan. Murid belajar bagaimana menyelesaikan konflik serta konstruktif, menjaga hubungan tetap positif. KSE yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Alasannya, kemampuan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab membantu murid mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka dan memilih yang terbaik untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Selain itu, murid yang mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab lebih mandiri dan siap menghadapi tantangan dunia nyata. Ini alasan 5 KSE yang sudah saya pilih. Selanjutnya, kita integrasikan dengan RPP yang sudah saya buat. Demonstrasi kontekstual modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, kita sudah punya filenya. Kita masukkan 5 KSE di langkah-langkah kegiatan yang di dalamnya mengandung 5 KSE tersebut. Ini sudah saya kasih tanda atau tulisan yang berwarna. Misalnya di RPP berdiferensiasi masih saya pertahankan yang sudah saya kasih tanda stabilo warna kuning. Yang terbaru ini unsur KSE saya beri tanda tulisan warna-warni. Selanjutnya pada kegiatan pembelajaran RPP berdiferensiasi di sini, dan di dalamnya ada pembelajaran sosial emosional. Ada 5 konsep yang saya pakai dan masing-masing kelima konsep itu saya kasih warna yang berbeda supaya kita bisa membedakan mana kegiatan KSE yang kesadaran sosial, kesadaran diri, dan yang lainnya. Untuk yang KSE kesadaran sosial yang pertama ini saya kasih warna ungu bergaris miring, tulisannya guru memberi salam, menyapa peserta didik atau menanyakan kabar, mengecek kehadiran. Selanjutnya guru meminta melihat ke kanan dan ke kiri untuk melihat temannya siapa yang tidak hadir, dan kesiapan peserta didik dan yang lain-lainnya, serta menyemangati peserta didik dengan bersenandung sholawati bil qulub. Di sini merupakan kesadaran sosial karena teman-teman disuruh untuk mengecek teman mana yang belum hadir pada kegiatan pembelajaran seperti itu. Selanjutnya ada KSE kesadaran diri. Di sini saya kasih warna biru dongker dan bertuliskan miring. Kegiatannya salah satu peserta didik memimpin pembacaan doa, dilanjutkan dengan penegasan oleh guru tentang pentingnya berdoa sebelum melalui suatu kegiatan dalam rangka menanamkan keyakinan yang kuat terhadap kuasa Tuhan Yang Maha Esa dalam memahami ilmu yang dipelajari. Selanjutnya ada kegiatan kesadaran diri lagi. Ini guru bertanya kepada peserta didik kondisinya pada pagi hari ini dan mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan penuh kesadaran. Kita di sini mindfulness, jadi anak kita relaksasi, terus mengingatkan kembali apa yang keyakinan kelas apa yang sudah kita buat seperti itu. Selanjutnya guru mengajak siswa untuk mengenali emosi diri dengan menyampaikan apa yang mereka rasakan melalui emoticon dan mempraktekkan teknik stop sederhana. Ini termasuk KSE manajemen diri. Saya kasih warna oranye dan bertuliskan miring. Untuk kegiatan inti, peserta didik membentuk 3 kelompok. Di sini termasuk KSE kesadaran sosial. Peserta didik dalam kelompok diberi materi yang berbeda, yakni satu anak mendapatkan materi 1 Asmaul Husna dan penjelasan artinya. Di sini termasuk KSE manajemen diri. Saya kasih warna oranye. Ada
Diferensiasi proses ini termasuk pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dalam proses. Dan untuk pembelajaran sosial emosional, di sini ada KSE kesadaran sosial, yaitu kelompok dari anggota yang berbeda yang telah mempelajari materi berkumpul dalam satu kelompok baru atau tim ahli untuk mendiskusikan materi mereka. Selanjutnya ada KSE keterampilan relasi, saya kasih warna hijau, tulisannya miring, dan kesadaran sosial saya kasih warna ungu. KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, saya kasih warna biru. Nah, setelah selesai diskusi sebagai tim ahli, peserta didik kembali ke kelompok asalnya dengan bergantian mengajar teman satu kelompok tentang materi yang telah dikuasai, dan anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya ada guru mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran dan memberi penjelasan ulang tentang materi Asmaul Husna dan artinya sehingga tidak terjadi kesalahan konsep. Ini termasuk KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada peserta didik diberi kebebasan memilih salah satu tugas, membuat kaligrafi salah satu Asmaul Husna, atau membuat karya tentang pengertian 4 Asmaul Husna menggunakan Canva. Untuk pembelajaran berdiferensiasi ini termasuk produk. Dan untuk pembelajaran sosial emosional ini terdapat KSE keterampilan relasi, karena peserta didik diberi kebebasan untuk memilih salah satu tugas, membuat kaligrafi ataupun menggunakan Canva. Selanjutnya di kegiatan penutup ada KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Peserta didik membuat resume tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang Asmaul Husna dan artinya. Ini termasuk KSE keterampilan relasi, mengagendakan materi yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang berakhlak dengan Asmaul Husna. Ini juga termasuk KSE manajemen diri. Nah, jadi itu tadi demonstrasi kontekstual RPP yang sudah ada, tinggal kita identifikasi, kemudian dimasukkan KSE yang terinclude dalam langkah-langkahnya. Jadi kita tidak harus masukkan 5 konsep KSE-nya dalam kegiatan pembelajaran, karena di instruksinya, coba kita lihat di instruksinya itu minimal kita memasukkan 2 kompetensi sosial dan emosionalnya saja. Jadi tidak harus kelima-limanya masuk dalam kegiatan pembelajaran. Misal pun di dalam kegiatan langkah-langkah pembelajarannya kita kok ada kelima-limanya, itu malah lebih bagus lagi. Tetapi kebetulan di sini langkah-langkah yang saya buat setelah saya otak-atik ke 5-limanya muncul. Makanya di sini saya tampilkan. Di sini saya tampilkan pada tabel yang sudah saya buat tadi, 5 KSE yang terdapat integrasi pembelajaran sosial emosional yang sudah saya buat. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman dalam penugasan demonstrasi kontekstual modul 2.2. Terima kasih atas perhatiannya.
dan semoga bermanfaat. Cukup sekian, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.